Selamat datang lagi di Deep Dive kita nih. Pernah nggak sih Anda lagi santai terus keganggu asap rokok orang sebelah? Atau sebaliknya, nikmatin taman kota yang bersih padahal nggak bayar tiket masuk? Nah, kali ini kita mau bedah konsep di baliknya, eksternalitas. Sumber kita ini wah lengkap banget dari teori dasarnya, solusi-solusinya, sampai contoh kasus kayak cukai rokok di sini di Indonesia, sama isu pemanasan global. Misi kita yaitu bongkar kenapa sih eksternalitas ini bisa bikin pasar gagal gitu. Terus gimana cara ngatasinnya? Oke deh, langsung aja ya. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari eksternalitas ini? Oke, jadi intinya gini, eksternalitas itu muncul waktu kegiatan ekonomi, entah produksi atau konsumsi ya, dari satu pihak itu ngasih dampak ke pihak lain. Pihak lain ini nggak terlibat langsung di transaksi itu. Nah, dampaknya ini bisa rugi, bisa untung, nggak kelihatan di harga pasar. Itu dia, celahnya itu yang bikin pasar kadang, ya itu tadi, nggak efisien buat semua. Jadi ada kayak biaya atau manfaat tersembunyi gitu ya, yang nggak dihitung pasar. Dan ini ada dua macam berarti ya, ada yang negatif, ada yang positif. Betul banget. Yang negatif ya contoh paling gampang, polusi pabrik atau asap rokok tadi yang Anda sebut. Biayanya kan nggak cuma ditanggung produsen atau perokoknya aja, tapi masyarakat luas juga kena. Kesehatan, lingkungan ya kan, akibatnya. Pasar cenderung produksi atau konsumsi barang itu kebanyakan. Kebalikannya, eksternalitas positif. Kayak hasil riset baru yang bisa dipakai siapa aja. Atau vaksinasi. Ini kan bikin kekebalan kelompok ya, ngasih manfaat ke orang lain juga. Tapi karena yang bikin manfaat ini nggak dapat kompensasi penuh, jadinya pasar malah kurang banyak produksinya. Sedikit gitu. Oh, oke, menarik. Terus kalau gitu masalah ini bisa nggak sih diselesain katakanlah antar orang per orang aja gitu, nego sendiri, tanpa perlu ada pihak luar ikut campur? Secara teori sih ada ya. Namanya teorema Chose. Ini bilang intinya kalau aturan mainnya jelas, hak miliknya gitu, terus biaya buat negonya murah, nah pihak-pihak yang kena dampak itu bisa kok rundingan sendiri. Bisa nemu solusi yang efisien, nggak peduli awalnya siapa yang punya hak. Misal pabrik bayar ganti rugi ke warga, atau warga patungan bayar pabrik buat ngurangin polusi. Tapi ya itu, kuncinya di kalonya itu. Di dunia nyata, biaya nego itu seringnya mahal banget. Apalagi kalau udah melibatkan banyak orang ya kan? Terus hak miliknya kadang abu-abu juga. Coba bayangin aja, satu pabrik nego sama ribuan warga soal polusi udara. Susah kan? Ya, kebayang sih. Biaya buat ngumpulin orangnya, buat ngobrolnya aja udah bisa lebih gede dari masalahnya ya. Nah, disinilah peran pemerintah jadi penting gitu ya. Terus biasanya senjata pemerintah tuh apa aja buat maksa pasar ngakuin dampak ini? Betul. Pas solusi swasta udah mentok, ya pemerintah bisa turun tangan. Buat yang negatif nih, senjata andalannya itu pajak korektif. Atau sering disebut juga pajak pigufian. Contohnya yaitu pajak karbon buat emisi. Atau cukai buat rokok, alkohol. Tujuannya jelas, bikin si pelaku ekonomi ini ngerasain biaya eksternal yang dia timbulkan. Jadi harga barangnya lebih nyerminin biaya sosial aslinya. Tapi kan nentuin harga yang pas buat polusi atau dampak kesehatan gitu pasti susah banget ya. Bisa jadi debat politik sendiri itu kan? Nah, iya bener banget itu. Itu salah satu tantangan gedenya. Terus buat yang positif, logikanya dibalik aja. Pemerintah bisa kasih subsidi korektif. Misalnya, subsidi buat riset pengembangan, R&D, atau buat pendidikan, energi baru terbarukan, biar makin banyak kegiatan yang ngasih manfaat ke masyarakat luas gitu. Selain itu, ada juga pendekatan komando dan kontrol, lewat regulasi langsung. Regulasi langsung. Kayak gimana tuh? Ya, misalnya pemerintah netapin aja batas maksimal emisi polusi sekian. Atau wajib pakai teknologi A, teknologi B. Kedengarannya tegas ya. Iya, paling jelas gitu ya. Iya, tapi apa itu selalu cara yang paling hemat biaya? Paling efisien? Nah, itu dia masalahnya. Regulasi itu sering dianggap kurang efisien biayanya. Kenapa? Soalnya sering mukul rata semua. Standarnya sama buat semua perusahaan. Padahal kan kemampuan sama biaya, mereka buat ngurangin dampak misalnya emisi, bisa beda-beda banget. Ini beda sama instrumen yang basisnya harga kayak pajak tadi. Atau yang basisnya kuantitas. Oh, kayak sistem cap and trade itu ya, Ya. yang izin polusinya bisa dijual belikan. Itu gimana cara kerjanya? Betul, itu dia. Jadi pemerintah nentuin dulu batas total emisi, cap-nya, buat satu wilayah atau industri. Terus nerbitin izin sejumlah itu.
Nah, izin ini bisa diperjualbelikan antar perusahaan. Perusahaan yang gampang atau murah gitu ngurangin emisinya, dia kan bakal punya sisa izin tuh. Itu bisa dijual ke perusahaan lain yang biayanya mahal kalau mau ngurangin emisi. Hasilnya, target emisi bisa tercapai, tapi dengan biaya total yang lebih rendah dibanding kalau pakai regulasi pukul rata. Cuma ya tantangannya nentuin cap awalnya itu, sama harga izinnya bisa naik turun banget di pasar. Oke, oke. Coba kita lihat contoh di sini deh di Indonesia. Cukai rokok itu kan katanya contoh pajak pigufian ya. Gimana tuh? Efektif nggak sih? Konsepnya sih, iya betul. Cukai rokok kan tujuannya buat ngendaliin konsumsi rokok ya, karena dampak negatifnya itu biaya kesehatan, perokok pasif, dan lain-lain. Sekaligus nambah duit negara juga. Tapi, nah ini menarik nih, sumber kita nunjukin kalau efektivitasnya di Indonesia itu agak terhambat. Kenapa? Karena struktur cukainya itu rumit banget, berlapis-lapis, beda-beda tergantung jenis rokok, harga rokok. Akibatnya apa? Pas cukai naik, banyak perokok bukannya berhenti, tapi malah pindah ke merek yang lebih murah, namanya down trading. Ini nunjukin banget kalau detail aturan mainnya itu penting banget. WHO aja sampai rekomendasiin buat nyederhanain strukturnya sama naikin tarifnya yang signifikan gitu. Wah, jadi niat baik aja nggak cukup ya. Desain kebijakannya juga harus pas banget. Terus gimana kalau kita ngomongin isu yang lebih gede lagi, kayak pemanasan global? Ini kan eksternalitas negatif skala planet bumi. Nah, ini dia contoh paling pas ya buat eksternalitas negatif global. Sering banget disebut tragedi milik bersama, tragedy of the commons. Emisi gas rumah kaca, GRK, dari satu negara aja, dampaknya kan dirasain sama seluruh dunia. Pemanasan global itu lintas generasi juga dampaknya. Nah, karena atmosfer ini kan milik bersama ya, nggak ada pemilik tunggal yang bisa bikin aturan terus negakinnya, jadinya tiap negara punya insentif buat ya udah terus saja ngeluarin emisi. Nebeng gitu, free riding namanya. Solusinya ya jelas, harus kerjasama internasional. Kayak perjanjian Paris itu kan mencoba bikin target bareng-bareng. Tapi kerjasama global sebesar itu pasti tantangannya banyak banget ya. Wah, banyak banget. Mulai dari isu keadilan nih. Siapa sih yang harus nanggung beban pengurangan emisi lebih gede? Negara maju, negara berkembang, terus pendanaan buat negara berkembang biar bisa pindah ke ekonomi hijau gimana? Transfer teknologinya. Belum lagi soal ambisi. Janji pengurangan emisi dari negara-negara, NDC namanya, itu seringkali masih jauh dari yang dibutuhin sains buat nahan pemanasan global. Terus muncul lagi mekanisme kayak CBM. CBM? Apa itu? Itu Carbon Border Adjustment Mechanism, semacam pajak karbon di perbatasan gitu, buat barang impor dari negara yang aturan iklimnya dianggap nggak seketat negara pengimpor. Tujuannya sih bagus, biar nggak ada kebocoran karbon. Maksudnya industri pindah ke negara yang aturannya longgar. Tapi, ya risikonya bisa bikin perang dagang baru. Wow, oke. Jadi dari konsep ekonomi yang kelihatannya simpel, kita sampai ke kerumitan kebijakan global ya. Jadi kesimpulan utamanya apa nih yang bisa kita ambil dari obrolan ini buat Anda para pendengar? Iya, jadi intinya ngatasin eksternalitas itu mau yang skalanya lokal, kayak asap rokok di sekitar kita, atau yang global, kayak emisi karbon. Ternyata jauh lebih rumit ya daripada sekedar, pasang pajak aja, atau kasih subsidi aja. Ini tuh melibatkan tarik ulur kepentingan politik, tantangan teknis pasti terapin, terus juga pertanyaan mendasar soal keadilan. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Gimana ya caranya kita nyimbangin antara kebebasan ekonomi individu sama kebutuhan kita bareng-bareng buat jaga lingkungan dan kesehatan bersama? Apalagi kalau dampaknya itu nggak langsung kelihatan, atau baru kerasa nanti di masa depan. Terus gimana kita bisa mastiin kalau solusi yang udah dirancang bagus-bagus di atas kertas, itu pas diterapin di dunia nyata yang penuh kompromi ini, beneran efektif dan adil? Gitu sih. Penelusuran berikutnya.